Kalau ekonomi maju nanti industri juga biasanya industri juga maju tuh. Kalau industri maju, anak-anak ITB gampang kalau cari kerja. Dosanya bukan pemerintah aja, bank sentral juga ikut. Ini adalah total open market operation bank sentral. Itu yang netnya 810 triliun rupiah. Jadi mereka menerbitkan surat utang SRBI kepada bank, banknya nol di SRBI. Banyak itu, akibatnya apa? Yang di perbankan juga hilang kan uangnya, masuk sana semua. Jadi uang beredar di sistem perekonomian berkurang. Jadi angka pertumbuhan yang kecil tadi di akhir bulan ini, bulan lalu, 2 bulan lalu, itu karena dua otoritas kita mengeringkan sistem finansial, baik BI maupun keuangan. Akibatnya tadi ekonomi melambat dan kita susah. Ini gampang betulinnya. Balikin aja, potong 100-200. Saya udah masukin 200, efektif besok. Mungkin BI juga tambah 100 atau lebih. Pertumbuhan uang akan cukup, jadi nggak dibuat tinggi sekali, tapi cukup antara 15-20%. Itu bisa membalikkan arah ekonomi kita. Jadi teman-teman nggak usah takut, kita cukup punya pengetahuan untuk mengendalikan ekonomi. Nggak mungkin lagi kita seperti krisis 1998 lagi. Kita sudah mengalami beberapa krisis dan sudah teruji, dan pengetahuan ini kita pakai di 2008, 2015, 2020, 2021 kemarin. Sudah teruji. Jadi kita bisa berharap ekonomi kita ke depan akan lebih cerah lagi. Nanti kalau bisa perbaiki ya 6 sampai 6,5% bisalah kira-kira, atau bisa lebih cepat. Baru kita perbaiki engine-engine yang lain. Ini dulu, ini kan quick win. Sebulan 2 bulan udah kelihatan tuh. Swasta nanti akan mulai bergairah semuanya. Nanti kita cari engine-engine yang lain yang semakin mengefisienkan pergerakan ekonomi kita. Kalau ekonomi maju nanti industri juga biasanya industri juga maju tuh. Kalau industri maju, anak-anak ITB gampang kalau cari kerja. Jadi nggak ada lagi anak ITB yang kayak saya pindah ke ekonomi. Tapi nggak masalah. Jadi seperti itu. Jadi fondasi ke arah pertumbuhan lebih cepat bisa kita ciptakan dengan tidak terlalu sulit. Nanti kalau ke 8% baru kita gunakan effort-effort yang lain. Misalnya reformasi birokrasi, perbaikan iklim investasi dan lain-lain. Tapi ceteris paribus ini bisa diciptakan. Next. Berikutnya. Ini gambaran pasar modal kita. Dia itu mengikuti siklus ekonomi. Ekonomi Indonesia tuh bisa 7 tahun ekspansi, tahun resesi, 7 tahun ekspansi, tahun resesi. Bisa 10 atau lebih. Ini saya tunjukkan di sini. Kita resesi di sini resesi 2020 tahun 2000-an, ekspansi 2008 jatuh sedikit resesi, terus naik 2021 kemarin resesi juga, kemudian naik lagi. Itu 7-8 tahun, kalau bagus 10 tahun. Let's say kita mulai keluar tahun 2021. Kalau siklusnya tetap sama, paling sial kita bisa tumbuh sampai 2028, 2029. Tapi kalau siklusnya bisa perpanjang 10 tahun, bisa 2030, 2031, 32. Tapi yang penting ini, di sini, ini IHSG sahamnya. Pada waktu turun di sini, sampai ke resesi sana, IHSG-nya udah naik dari sekitar berapa nih? 1.100.
ke sekitar 5.000 lebih. Berlipat-lipat, 5 kali lebih. Itu juga akan sama nanti. Kalau sekarang seperti mustahil. Sekarang dibanding 10 tahun lalu naik 5 kali lipat. Tapi kemungkinan itu besar dan sudah terjadi. Dulu juga di sini di level 400-an kalau nggak salah. Pas ini diturun di 800, 900. Jadi kalau orang yang suka main saham ya beli saham lah sekarang. Ya, Pak Tito ya. Apalagi menterinya saya, pasti sampai 10 tahun. Next. Ya, next. Habis ya. Jadi kira-kira begitu. Ekonomi kita amat dipengaruhi global, tapi kita nggak usah terlalu takut. Domestic ekonomi kita, domestic demand kita memberi kontribusi 90% terhadap ekonomi kita. Selama kita bisa memanage domestic demand dengan kebijakan fiskal dan domestik yang pas, kita bisa tumbuh cukup baik, mungkin di atas 6 sampai 6,5%. Dengan reformasi sedikit, manufacturing diperbaiki dan lain-lain, 7, 8 sudah kelihatan di ujung sana. Terus Pak Menkyu mau ngapain lagi? Kalau cuman ngasih duit ke sistem udah selesai. Berarti besok saya bisa pensiun. Tapi enggak seperti itu. Masih ada banyak yang mesti diperbaiki. Seperti tadi. Sebetulnya kan fungsi anggaran adalah menciptakan, antara lain menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui program pembangunan kan. Banyak kementerian-kementerian yang penyerapannya lambat karena memang belum bisa atau masih baru. Menteri-menterinya dan pejabat-pejabatnya. Ya langkah saya ke depan ngapain? Saya pasti dalam jangka pendek, saya pastikan selain mindahin uang ke sana, saya pastikan penyerapan anggaran akan bisa lebih baik. Saya akan set up tim di kantor Menko Keuangan, Menteri Keuangan, lupa. Yang memonitor belanja masing-masing kementerian lembaga, dan kalau kementerian lembaganya nggak bisa, kita akan perbantukan orang kita ke sana supaya bisa lebih cepat menyerap anggaran, supaya dampak pembangunan terhadap ekonomi bisa terlihat lebih cepat. Terus dalam jangka pendek lagi, itu kan kemarin daerah-daerah ribut. Karena anggarannya dipotong banyak, sehingga mereka menaikkan PBB nggak kira-kira. Kita menjadi hal itu. Nanti saya dengan Pak Misbakun, dengan izin Pak Misbakun ngomong sedikit di sini. Izin ya Pak ya. Mungkin akan memberi pelonggaran sedikit kepada transfer ke daerah. Tujuannya supaya tadi keresahan di daerah bisa dikendalikan sehingga keadaan tenang dan kita bisa membangun ekonominya dengan tenang itu. Itu saya perlu dukungan Pak Misbakun. Terima kasih Pak Misbakun sudah mendukung kami di Kementerian Keuangan. Depan akan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.